Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua, Amasya Adonai, dimanapun Anda berada, haleluya. Bersama saya akan melanjutkan apa yang Bapak bukakan rahasia-rahasia kebersamaan tentang Papua, Israel, dan Ibrani. Pada kali ini saya akan datang lagi untuk menyampaikan kabar berita tentang berita Sion surgawi yang berhubungan dengan bagaimana Papua, Israel itu memperbudak orang Ibrani. Akibatnya orang Israel Papua itu kena kutuk tembaga dan besi. Ya, jadi saya harap bisa Anda ikuti penyampaian firman Tuhan ini dari awal hingga akhir supaya bisa mengerti ya apa yang Bapak sedang bukakan rahasia ini. Baik, saya langsung saja saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Amasya Adonai. Kita bacakan dulu firman Tuhan. Saya bacakan beberapa firman Tuhan yang menjadi dasar dari apa yang saya sampaikan di sini. Yang pertama saya baca di sini beberapa ayat saja. Peraturan tentang jaminan bukan peraturan. Keluaran 21 ayat 1, 2, dan 3 tentang hak budak Ibrani. Hak budak Ibrani. Dia pun judulnya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. 2, 3. Jika ia datang sebagai orang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri yang perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, maka istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Dan seterusnya nanti baca sampai ayat 11. Di mana siapa yang memperbudak orang Ibrani? Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini kan firman ini kan ditulis oleh Musa orang Israel itu. Kita lihat yang berikut lagi di Ulangan 14 itu. Ayat yang kedua, Ulangan 15 ayat yang ke-12. Memerdekakan budak Ibrani, judulnya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Ya, nanti baca terus selanjutnya. Nanti baca terus selanjutnya sampai selesai. Kita lihat lagi berikutnya. Satu ayat yang saya baca di sini yaitu Ulangan 28 ayat 23. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Salah satu kutuknya adalah Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ya, ini ada 3 ayat
Ini saya baca. Berikutnya saya baca lagi di Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itu di Yohanes. 1 Korintus 15, di sana juga saya bacakan supaya ada dasar apa yang mau saya sampaikan dan apa yang Roh Kudus bukakan ini ada dasar-dasarnya. Ya, di Ibrani 15 ayat yang ke 48. 48 itu di situ manusia pertama berasal dari tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk lamanya sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian juga kita akan memakai rupa dari surgawi. 44, yang ditaburkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, ini beberapa ayat yang saya bacakan. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang Roh Kudus pernah bukakan tentang siapa itu orang Papua, sejatinya atau jati dirinya, dan siapa itu orang Ibrani, dan siapa itu orang Israel. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Yang pertama, seperti saya sudah sampaikan di channel saya yang lalu, bahwa Bapa di surga membukakan rahasia tentang bagaimana di Taman Eden awal manusia itu. Jadi awal manusia di Taman Eden itu, yang Bapa ciptakan itu, Eden yang atas itu tempatnya orang Ibrani itu tinggal. Orang Ibrani itu adalah orang yang seperti malaikat tadinya. Bapa bilang begitu. Jadi Ibrani itu artinya, arti dari kata Ibrani itu Bapa bilang, Ibrani itu artinya anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi. Haleluya. Jadi Melkisedek itu juga orang Ibrani. Haleluya. Jadi imam besar Melkisedek itu juga orang Ibrani. Yasua juga orang Ibrani. Yasua juga itu orang Ibrani. Walaupun dilahirkan oleh perempuan dari keturunan Yehuda, Daud dan Salomo sampai kepada Maria, perempuan Yahudi. Tapi Yesua itu dihitung sebagai orang Ibrani karena dia memiliki tubuh rohania, atau Adam yang kedua itu berasal dari tubuh rohania. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Mesias Adonai, kita lihat orang Ibrani itu kulitnya coklat keemasan, rambut keriting sama dengan orang Papua. Terutama juga orang-orang Papua di bagian-bagian pantai, bagian-bagian di Maluku Selatan di sana. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dan juga orang Israel itu kulitnya awalnya itu mereka itu hitam kecoklatan. Dia hampir sama. Saudara terkasih, sekarang saya sudah jelaskan siapa itu orang Ibrani. Orang Ibrani adalah anak-anak ilahi yang memiliki Bapa menciptakan dengan tubuh rohania. Mereka tidak mempunyai tubuh jasmania. Mereka itu tubuh rohania. Lalu mereka tinggal di Eden, Taman Eden sebelah dalam atau yang disebut Eden atas. Di situ. Alkitab ini, firman Tuhan ini disampaikan kepada orang Ibrani dulu. Lalu seperti itu orang Ibrani dulu. Lalu Adam diciptakan, sedangkan Israel itu turunan dari Adam. Tapi mereka itu ada dua darah. Jadi Adam itu adalah manusia diciptakan dari tanah liat, dari tanah liat dan diambil dari Papua, tanah liat itu. Nanti bisa ikuti saya channel yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak bilang bahwa waktu Hawa itu adalah perempuan yang diambil Hawa itu perempuan Ibrani. Bapak bilang
supaya perempuan Ibrani yang dari tubuh rohania ini dengan perempuan dengan Adam yang dari tubuh jasmania dari tanah liat ini, supaya mereka bisa menyatu, karena tubuh rohani dan tubuh jasmani tidak bisa menyatu. Jadi Adam itu ditidurkan, Hawa juga ditidurkan. Lalu Adam punya tulang rusuk diambil dimasukkan ke dalam Hawa. Nah begitu. Setelah itu maka Adam bilang, ini kau kan yang kau. Dia bilang, ini saya punya tulang rusukku. Haleluya. Ini saya punya dagingku. Nah, dari situ baru Hawa itu dia bisa menyatu dengan tadi perempuan Ibrani dan Hawa itu, mereka bisa menyatu. Ya, itu. Terus selanjutnya itu karena Eden yang sebelah dalam dengan yang di luar itu baku dekat. Tapi yang Eden di dalam itu dalam pagar, sedangkan Eden di luar itu di luar pagar, tapi itu masih wilayah Eden. Nanti setelah Adam dan Hawa mereka jatuh baru dalam dosa, baru mereka diusir keluar. Haleluya. Setelah mereka diusir keluar, haleluya, karena jatuh dalam dosa, maka berkembangnya Adam ini dengan turunannya di luar Taman Eden. Haleluya. Mereka berkembang di sana. Lalu Kain dan lain-lain itu mereka kawin dengan siapa? Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Jadi yang Bapak beritahukan kami itu gelombang pertama pemberontakan orang-orang Ibrani itu, mereka lihat ke bawah itu, keluar ke Taman Eden itu, turunan daripada Adam itu perempuan-perempuannya cantik-cantik. Akhirnya gelombang pertama orang Ibrani yang berontak keluar itu, ya mereka pergi kawin dengan perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu dari turunan Adam itu. Akhirnya lahirlah manusia-manusia raksasa. Haleluya. Lahirlah manusia-manusia raksasa. Karena lahirlah manusia-manusia raksasa, lalu Bapa hapus dengan air bah zaman Nuh. Lalu Bapa memanggil Abraham. Dari Abraham ini, dia kembali ketemu dengan Melkisedek. Gelombang kedua itu adalah orang Ibrani yang menyeberang dari Taman Eden dalam, menyeberang keluar itu, mereka menyatu lagi dengan Abraham. Jadi Abraham itu disebut bapak orang beriman karena dia percaya kepada ilahinya Imam Melkisedek. Haleluya. Jadi Abraham dia menyembah kepada orang Ibrani, dia punya Yehova. Haleluya. Ugatame, pencipta. Haleluya. Jadi Abraham dengan perjanjian dan dengan perjanjian Bapa berjanji kepada Abraham, lalu Abraham itu menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Israel. Lalu lahirlah Israel. Ya, turunan 12 suku Israel. Jadi tanah air asli mereka itu, Israel ini, itu di Papua. 12 suku Israel itu. Bapak bilang itu mereka petanah air asli itu di Papua. Ibrani juga itu, dia punya kota Ibraninya itu ada di dalam. Jadi yang tadi gelombang yang kedua ini, mereka bawa berita. Mereka yang keluar itu sudah hidup berdampingan dengan turunan dari Abraham, Ishak dan Israel. Mereka hidup bersama sampai kepada, kita lihat di Alkitab, mereka pergi diperbudak di Mesir. Yusuf pergi dan akhirnya saudara lain dengan bapaknya itu semua mereka ke Mesir. Di sana setelah Firaun mati, anak turunannya mereka menjadi raja. Akhirnya mereka diperbudak di sana oleh orang Mesir. Lain yang diperbudak itu ada 2 suku bangsa di sana. Di Mesir itu ada orang Ibrani, ada orang Israel. Yusuf punya saudara-saudara, mereka itu lain dengan orang Ibrani yang sama-sama mereka, karena mereka itu berdampingan. Sempat kami tanya, orang Ibrani dan Israel itu bagaimana untuk di Papua? Tuhan bilang itu ada 2 suku Israel, untuk Papua itu ada 2 suku. Jadi ada orang Ibrani dan ada juga orang Israel. Jadi yang agak ke pedalaman itu adalah orang-orang Israel. Sedangkan agak-agak ke pantai itu adalah sampai ke wilayah tersebar di wilayah-wilayah Tanimbar, dia lari ke sana ke Maluku, itu dia masuk dalam orang-orang yang berhubungan dengan Ibrani. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya.
Nah, pada waktu antara orang Ibrani dengan orang mereka ini hidup berdampingan pada zaman-zaman dahulu. Dan kota yang paling tua dulunya Papua itu sudah. Ya, kota Turki, kota Yunani itu dulunya. Saya tidak cerita panjang di situ di mana Bapak melakukan bumi ini dengan cara Bapak sendiri dan dalam bahasa Ibrani disebut kaus, masa kekacauan alat Bapak terhadap bumi ini karena dosa manusia. Saudara terkasih, saya kembali fokus lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa sejatinya orang Papua itu ada dua suku Israel dan suku Ibrani. Bapak bilang begini, pada waktu pemisahan 12 suku Israel itu, yang kakak-kakaknya itu Bapak pindahkan dengan pirin atau kapal pirin dari Papua ke Yerusalem. Dipindahkan ke barat. Haleluya, dengan kapal pirin. Waktu mereka berangkat itu, mereka berangkat dengan hikmat kepintaran. Yang dalam bahasa Wandamen disebut dengan ini pasai. Pasai itu artinya kami berdoa tanya berdoa bilang itu roh hikmat kepintaran. Mereka pergi. Sedangkan roh hikmat kebodohan itu kuri. Kuri itu dia tinggal di Papua dengan 6 suku Israel yang adik-adiknya di Papua. Lalu mereka itu dikumpulkan di dekat di Jayapura. Setelah ada Jayapura, Bapak kandangkan mereka di PNG sebelah. Setelah PNG, baru dari situ baru Bapak kembali menyebarkan mereka kembali ke Papua Barat ini, mendiami terus ke wilayah-wilayah di Maluku dan wilayah-wilayah di sebelah utara. Bapak bilang begitu untuk 6 suku Israel yang tadi itu. Ya, yang adik-adiknya itu. Saudara-saudara terkasih, jadi hikmat kepintaran itu jalan bersama dengan orang Israel di Yerusalem namanya pasai, roh hikmat kepintaran kecerdasan. Makanya orang Israel di sana itu menjadi pintar cerdas. Alasannya apa? Haleluya. Ya, dalam memperbudak orang Ibrani, haleluya. Memperbudak orang Ibrani itu kebanyakan jatuh di adik-adiknya yang di Papua. Itulah yang memperbudak orang Israel, orang Ibrani. Sedangkan yang di Yerusalem sana, mereka patuh dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang Ibrani tentang perkara-perkara rohani. Sehingga di sana mereka menulis. Orang Ibrani itu, orang Israel itu lain ada di Afrika, lain ada di Yerusalem. Haleluya. Jadi ada 8 buku yang dicatat di Afrika itu yang benar. Yang dibawa ke Yerusalem, lalu dari Yerusalem keluarlah kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun dari Eropa maupun juga dari Roma dan Inggris masih banyak manipulasi dan penipuan terjadi di dalam firman Tuhan, banyak yang mereka belokkan. Saudara terkasih, haleluya, ini saya tidak cerita panjang, saya to the point saja, haleluya. Sekarang kembali ke orang Papua. Orang Papua memperbudak orang Israel. Orang Israel Papua itu memperbudak orang Ibrani. Cara memperbudaknya itu kita lihat tadi di Keluaran. Itu Keluaran juga itu ada tadi ditulis itu di Keluaran. Terus ada di Bilangan. Ya. Selama 6 tahun itu diperbudak. Banyak orang Papua atau orang Ibrani yang ditangkap oleh raja-raja diperbudak. Itu kemudian, itu baru saja. Setelah munculnya kerajaan-kerajaan kemarin di Tidore, Ternate, di Mataram, Majapahit, dan lain-lain. Banyak budak orang Papua yang diperbudak pada zaman perbudakan dulu. Tapi jauh sebelumnya itu orang Papua sendiri sudah memperbudak orang Ibrani. Kenapa memperbudak mereka? Haleluya. Ya, Bapak bilang begini. Pada waktu kemarin saja itu kami berdoa di hari Jumat lalu. Itu kami berdoa. Tuhan bilang begini, kamu Papua itu banyak di penjara, terus banyak dihukum, banyak kekayaan dibawa, terus orang Papua diperbudak oleh Indonesia dan dari berapa negara itu, PBB dan lain-lain itu. Itu salah satunya adalah itu sedang kena hukuman karena dulu moyang orang Papua itu dari turunan
Yang Bapak bilang itu dari turunan Daud punya anak Absalom punya turunan dengan Salomo punya turunan. Salomo punya turunan pada zaman itu telah memperbudak orang Ibrani. Cara perbudakan yang Bapak beritahukan sama kami itu begini. Jadi orang-orang Ibrani yang sudah keluar dengan firman Tuhan dari Eden sebelah alam. Nah, mereka sudah keluar ini, mereka mempunyai sejumlah pengetahuan dan kepintaran mereka ini. Nah, tetapi orang-orang Israel pada zaman itu mereka bilang begini, jangan kamu kasih tahu tentang firman Tuhan dan tentang Roh Kudus dan juga tentang kebenaran yang dari surga itu. Tapi kamu harus beritahukan kami itu tentang bagaimana bumi ini diolah seperti itu. Nah, akhirnya karena orang Ibrani itu harus sampaikan firman Tuhan terus. Akhirnya banyak orang Ibrani itu, banyak yang mereka tetapkan peraturan untuk orang Ibrani itu harus diperbudak. Ini yang menjadi satu masalah besar, saudara-saudara terkasih. Akhirnya yang kena kutuk tembaga di langit dan yang kena kutuk besi di tanah Papua ini, itu sudah kena orang Papua. Di tanah Papua ini. Haleluya. Karena orang Papua pada zaman dahulu, pada zaman Raja Salomo dan pada zaman-zaman itu mereka tidak mau dengar apa yang orang Ibrani sampaikan tentang firman Tuhan ini. Mereka bungkam, mereka penjarakan, mereka tidak mau dengar itu firman Tuhan yang disampaikan oleh orang Ibrani. Tapi kalau pada waktu itu mereka dahulukan dulu firman Tuhan baru yang lain itu, maka genaplah yang disampaikan Yesus, cari dan laur kebenaran maka semuanya dan kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasti itu sudah terjadi di atas Papua pada zaman itu. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa, Bapak bilang begini, lihat akibat daripada mereka perbudak itu, moyang kamu pada zaman dahulu perbudak itu, lihat sekarang. Bapak perlihatkan itu, kutuk tembaga itu dia ada di bumi ini dia punya sumbu di bawah. Jadi dia di bawahnya ada besi, terus di atasnya itu ada di atasnya itu ada tembaga, di bawah itu ada besi. Ada besi. Jadi ini yang lihat, dia punya pusat bumi atau pusat bumi di bawah itu kena kutuk itu, lihat diikat dengan tembaga dan juga dengan besi. Baru dimur ke dalam dua-dua. Kami berdoa tanya itu kenapa sampai mur yang dong pakai adalah mereka tidak mau dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh orang Ibrani. Baru orang Ibrani ditangkap pun mereka itu diperbudak dengan aturan mereka. Pada zaman Raja Daud dan Salomo dan Yerobeam itu membuat sampai Salomo juga di Papua itu zaman itu sudah hilang karena dosa. Mereka tidak mau dengarkan orang Ibrani sampaikan tentang firman-firman Tuhan. Ya, jadi ini bukan baru. Sudah memang dari dahulu. Jadi waktu kami berdoa minta ampun itu, ini mur yang mengikat yang tembaga dengan besi di bawah itu dilepaskan, baru kutuk itu diangkat cabut keluar dari Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Baru itu kutuk itu semua lepaskan, dicabut. Kutuk tembaga, kutuk besi semua dilepaskan. Nah, itu tanda bahwa sekarang perbudakan terhadap orang Papua itu sudah mulai mau lepas. Saudara terkasih. Haleluya. Sekarang apakah itu yang melepaskan itu? Apakah kami atau siapa? Bukan kami itu hanya doa saja. Kami doa satu. Yaitu taat dan merendahkan diri minta ampun dosa moyang itu. Nah sekarang yang melepaskan itu siapa? Yang mengampuni itu siapa? Ya tentunya itu Yesus. Haleluya, amin. Yesus itu raja orang, dia orang Ibrani. Orang Ibrani itu. Haleluya. Dia punya mamanya yang mengandung dia dari kandungan secara inkarnasi itu tuh Maria, perempuan dari turunan Salomo. Daud dari Yehuda. Haleluya. Saudara terkasih, kita lihat tadi peraturan di kita lihat tadi di Yohanes 3 itu di situ tadi ditulis tentang ini. Bagaimana
14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian pula anak manusia ditinggikan. Jadi Musa meninggikan ular tembaga karena mereka digigit pangut oleh ular. Haleluya. Itu tembaga itu lambang daripada kutuk, laknat. Nah, tembaga juga dilambang daripada darah Yesua. Darah Yesua itu harus dicurahkan di atas Golgota. Darah Yesua itu dicurahkan, di situ baru siapa yang memandang kepada darah Yesua, percaya. Pada waktu kami berdoa itu lepas kutuk tembaga dengan besi itu, kami minta darah Yesua itu turun untuk mencabut itu semua, membersihkan semua itu, melepaskan kutuk itu semua. Ya, jadi di situ dibilang, siapa yang percaya kepada Yesua Amasya Adonai orang Ibrani itu, haleluya. Orang Ibrani itu, haleluya. Haleluya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Ya, jadi di mana kaum Ibrani memang dalam gelombang mereka turun itu kan ada dua dari sebelum Adam dan mereka itu juga turun itu bergelombang. Setelah itu Bapak bilang, setelah itu Abraham. Karena itu dihapus jadi Abraham dengan orang-orang yang selamat pada zaman itu dengan orang-orang Ibrani sudah mulai hidup berdampingan, dua suku bangsa. Saudara-saudara terkasih. Selain itu, apakah pada waktu itu manusia berkembang dan ada suku-suku bangsa lain? Iya, ada suku-suku bangsa lain. Dari Nuh punya anak-anak ke suku-suku bangsa lain sudah berkembang di bumi. Tapi Alkitab ini dia banyak khusus bahas tentang sejarah silsilah turun-temurun tentang kaum Israel. Tapi dalam kaum Israel itu dalamnya ada orang Ibrani. Makanya Paulus bilang, aku ini orang Ibrani. Aku juga orang Israel dari suku Benyamin. Jadi kalau masalah hukum Taurat dia bilang, haleluya. Saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Ini akibat daripada orang tidak mau dengar firman Tuhan dan ikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan itu. Akibatnya itu kita bisa lihat di Ulangan. Tadi Ulangan 28, 15 sampai dengan berapa itu 27. Kalau orang Israel yang di sana pada zaman itu dapat berkat, itu karena mereka melaksanakan firman Tuhan, terutama mereka patuh dan taat kepada hukum Taurat. Tetapi mereka di sana itu macam banyak yang belum percaya kepada Yesua. Kita orang Papua itu banyak percaya kepada Yesua, tetapi belum menjalankan hukum-hukum Taurat, firman Tuhan. Nah, itu masalah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala bangsa di bumi, pioner bangsa Israel yang ada di Yerusalem sana. Haleluya. Tapi dia punya berkat rohani semuanya itu dia ada di Papua. Saudara-saudara terkasih, Israel tanpa Papua itu pintu surga tidak akan terbuka. Nah, sekarang Papua tanpa orang Ibrani juga tidak bisa. Kemarin itu Bapak beritahukan saya dengan ada teman hamba Tuhan. Bapak waktu kami berdoa menyelesaikan ini, Bapak bilang begini, kamu dua itu kawin perempuan Ibrani. Haleluya. Baru itu yang sekarang kamu harus selesaikan karena yang kamu telah memperbudak orang Ibrani. Baru Bapak bilang begini, kenapa orang Ibrani itu diciptakan dengan tubuh alamiah? Mereka turun, banyak yang sudah keluar akan menyatu dengan manusia. Akhirnya terjadilah mereka. Jadi di surga itu orang Ibrani itu pakai malaikat. Tapi waktu mereka turun dari kusali, dari langit ke bumi itu, kalau sudah pemberontak itu sayapnya dicabut. Begitu Bapak bilang. Nah, jadi kalau kita lihat yang Bapak bilang kami itu begini. Nah, sekarang kami merendahkan diri untuk menyelesaikan karena kami mewakili orang Israel untuk di mana yang kami telah memperbudak orang Ibrani. Jadi waktu itu Bapak bilang begini, kenapa
Adam itu istrinya diambil dari perempuan Ibrani. Supaya ada benih ilahi itu ada di dalam turunannya Adam yang melahirkan Abel, yang melahirkan Set. Itu di situ. Benih itu dia turun, benih kebenaran itu. Itu satu. Yang kedua itu bahwa orang Ibrani itu juga ada di bumi dan melalui mereka itu ada benih ilahi. Sehingga benih ilahi sehingga mereka akan datang dari kusali atau dari surga. Dari Taman Eden sebelah dalam, dari pagar. Jadi di dalam mereka itu bagaimanapun mereka sudah menyatu, mungkin sudah berbuat dosa. Jadi waktu di Eden sana itu mereka tidak mengenal kematian. Tapi waktu mereka turun bersama dengan manusia, sudah mengenal dosa, ya mereka itu juga bisa mengenal kematian. Tetapi proses benih ilahi itu ada di dalam orang Ibrani. Jadi sekarang begini, Bapak bilang, sekarang kami ada sampaikan firman Tuhan rahasia-rahasia di Papua itu garis keturunan yang ada benihnya, itu benihnya di dalam itu orang Ibrani dong yang lihat, meningkapkan pewahyuan. Tuhan bilang begini, nanti mereka itu yang akan meningkapkan pewahyuan tentang firman Tuhan. Karena mereka memiliki benih ilahi darah orang Ibrani. Haleluya. Bagaimana terjadinya darah orang Ibrani? Mereka kan di surga tidak punya darah. Mereka tubuh rohania. Nah, pada waktu mereka turun, disitulah terjadi menyatu dengan manusia. Disitulah terjadi darah. Haleluya. Seperti itu. Jadi itu cara Bapa sendiri. Bapa itu di surga itu bisa buat segala sesuatu. Haleluya. Tidak sama dengan manusia. Mungkin tidak sama dengan pikiran manusia. Bapa berpikiran itu tidak bisa orang menasihati dia. Bapa di surga. Haleluya. Jadi ini yang kami ada sampaikan itu pewahyuan, hikmat, mata Raja Wali, cakrawala hilai, mata rohani, hikmat pembukaan pewahyuan yang dari garis keturunan kaum perempuan Ibrani, laki-laki Ibrani, mereka lihat. Lalu itu yang kami sampaikan. Saudara terkasih. Jadi di situ dibuka rahasia. Oh, ternyata Tuhan pakai mama ini karena ada arus mereka ini ada turunan darah Ibraninya. Oh, ini dia Tuhan pakai dia. Jadi seperti itu. Jadi nanti proses bagaimana firman Tuhan itu, Yesus itu kan firman Tuhan, gulungan firman Tuhan yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu bagaimana firman Tuhan menjadi manusia itu Yesus. Haleluya. Makanya Yesus bilang begini, supaya kamu punya daging dan darah itu menjadi daging dan darahku. Kamu harus makan darah dagingku. Kamu harus makan firman Tuhan. Saudara terkasih, supaya manusia yang tadinya tubuh jasmania ini memiliki tubuh alamiah ini, dia berubah. Kalau kita ada 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52 itu, dalam sekejap bunyi sangkakala, bunyi nafir yang terakhir kita akan dirubah dari tubuh jasmania ke tubuh rohania. Tubuh rohania, tubuh alamiah ini nanti disebut dengan baptisan tubuh Masia yang sekarang saya ada sampaikan ini. Haleluya. Jadi nanti ini dulu jalan lewat dulu, baru orang akan diangkat hidup-hidup, mengalami pengangkatan hidup-hidup. Saudara-saudara terkasih, orang belum mengalami baptisan tubuh Masia atau tubuh Kristus, itu tidak bisa. Untuk mengalami ke sana, ya harus selesaikan dosa-dosa dulu yang berhubungan dengan unsur-unsur tanah. Supaya kita pakai unsur-unsur dari surga punya. Haleluya, amin. Unsur-unsur surga punya. Haleluya. Lalu tadi pagi baru unsur-unsur surga itu sudah mulai diturunkan, dilengkapi di dalam tubuh manusia yang percaya kepadanya. Demikian, saudara-saudara, ini saya sampaikan. Jadi kalau kita berdoa terus Papua ini sampai satu persatu dosa yang laknat, kutuk yang atau apa saja, kalau sudah mulai selesai, besok itu Papua itu Tuhan bawa Papua itu kepada satu taraf dan sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Jadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi kalau barang-barang ini sudah semua selesai, kutuk-kutuk ini semua selesai, kita lihat. Haleluya. Jadi macam orang Indonesia, terus 180 negara, mereka akan mengakui, aduh betul. Karena masalah Papua selesai. Dosa selesai di hadapan Tuhan. Nah itu.
Sementara dosa belum selesai, orang Papua juga belum bertobat betul-betul, belum sadar betul-betul. Haleluya. Indonesia tetap Tuhan keraskan hati mereka untuk tetap memperbudak orang Papua. Bahkan PBB juga begitu. Tapi kita lihat, kita mau sekarang pergi ke Yerusalem sana, Israel. Tapi kita ke Yerusalem, ke Israel sana juga. Kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, kadang apa yang kami sampaikan ini tidak menyesal, tidak bertobat sungguh-sungguh orang Papua, haleluya. Haleluya, itu sama saja. Haleluya. Jadi Bapak suruh tadi hari ini sampaikan tentang perkara di mana orang Israel telah memperbudak orang Ibrani. Dan karena moyang orang Papua pada zaman itu mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Baru dong perbudak orang-orang Ibrani yang menyampaikan firman Tuhan itu. Ini yang jadi satu masalah. Dengan demikian, orang Papua kembali kepada firman Tuhan. Orang Papua harus berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Biar kau besar, kecil, kau ada di mana, harus minta ampun. Terus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak. Kita bikin doa puasa masal. Haleluya. Pertobatan di mana-mana bikin puasa masal, pengampunan dosa-dosa turun-temurun, perbudakan moyang orang Papua terhadap Ibrani, dan lain-lain. Kalau kita lakukan sekejap saja, Bapak bikin perubahan. Haleluya, karena Yesus itu mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Yesus, akhirnya Bapak masih mengasihi kita dan kutuk tembaga dan besi sudah diangkat. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Sehingga saya harap mereka yang mendengarkan berita ini harus diaminkan. Harus diaminkan supaya dengan perkataan kita aminkan itu, kita orang Papua punya moyang punya perbuatan itu sudah diselesaikan, sehingga orang Papua itu terbuka untuk mendengarkan berita kerajaan surga dulu. Berita firman Tuhan dulu. Haleluya. Kalau itu sudah selesai, nanti Tuhan yang kasih damai. Prabowo punya hati. Para politikus Jakarta dong punya hati. PBB dong punya hati. Para don bilang begini, aduh kamu orang Papua itu kasih penuh dengan damai. Kita bikin kamu begini begitu, tapi aduh nanti mereka begitu. Tuhan akan buat. Saudara, yang penting kau percaya dulu. Ini kita sampaikan ini. Kita juga ini berdoa, cari tahu masalah ini ada di mana. Sampai Tuhan bongkar-bongkar rahasia-rahasia kesalahan-kesalahan moyang orang Papua. Jadi Tuhan bilang, kaum Yehuda dan kaum Israel jadi dua pecah itu karena dosa-dosa terlalu banyak. Israel itu yang mana yang pergi ke Yerusalem sana? Yehuda itu yang mana? Dan adik-adik yang lain tinggal di Papua. Keturunan yang telah melahirkan Yeshua Masih Adonai orang Ibrani itu. Saudara-saudara terkasih, orang Ibrani itu raja orang Papua. Yeshua Masih Adonai, kita bangga memiliki Yeshua. Dia orang Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai. Kalau Yeshua itu bukan juga orang Papua, kita bisa klaim bahwa Yeshua itu saya punya. Apalagi kalau Yeshua orang Papua, kita harus akui bahwa Yeshua orang Papua, orang Ibrani Papua. Orang Yahudi Misrai yang melahirkan dia di tanah Papua. Saudara-saudara terkasih, kita bangga menjadi orang Papua. Walaupun moyang orang Papua sudah banyak berdosa, tapi itu semua merupakan suatu rancangan-rancangan Tuhan dan teka-teki firman Tuhan bagi manusia. Terutama juga untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Haleluya. Orang Papua dikurung dalam rangka menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Terima kasih saudara. Ada waktu, ada masa yang paling indah bagi orang-orang Papua. Haleluya. Dan sehingga jaga diri. Haleluya. Bertobat, hidup takut akan Tuhan. Siapapun engkau. Kau pejabat besarkah, kecilkah, di hadapan Tuhan tidak melihat itu. Haleluya. Bagaimana kau punya hati itu hancur. Orang Papua itu keras hati. Sudah jadi besar, sudah jadi bupati, gubernur, sudah jadi DPR, sudah jadi ini itu, pengusaha dan lain-lain, merasa diri hebat. Ini masih sikap-sikap ini harus ini. Kamu lihat, kalau kamu lihat itu orang-orang Islam, sekalipun Muslim itu pergi, hari apa itu sudah pergi turun takut dengan Tuhan. Ini orang Papua tidak, anggap itu biasa-biasa dengan Tuhan. Ini yang bikin. Saudara-saudara terkasih, kalau ibadah-ibadah, sabat-sabat, haleluya. Pujian-pujian, penyembahan, haleluya. Ada besok kalau KKR di Nabire, Peter John Song turun, semua bupati turun, semua DPR turun, MRP turun, berdoa, minta berdoa. Saudara-saudara terkasih, semua orang Papua sudah mulai harus doa puasa, haleluya. Siapapun kau bilang, kau itu saya ini pendeta kah, saya ini klasis kah, saya ini dikah itu kah, semua, haleluya. Kita harus sudah beribadah.
kita harus sudah takut betul-betul sungguh-sungguh, mulai dari pemimpin gereja. Haleluya. Betul-betul bagaimana pemimpin gereja kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan visi, penglihatan suara Tuhan, pewahyuan yang sedang dibukakan di akhir zaman. Harus dulu pemimpin dulu mengalami, supaya di bawah itu tinggal mereka ikut. Ya, saudara-saudara terkasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, sehingga haleluya, semakin kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita bertobat, haleluya, sehingga kita cepat terlepas dari perbudakan bangsa-bangsa di atas tanah kita ini. Supaya 180 negara ataupun juga beberapa negara yang sedang memperbudak kita secara rohani dan jasmani, itu supaya mereka terlepas. Tuhan jauhkan daripada kita orang Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara terkasih. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Bapak Mbak telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah Bapak memberkati, biarlah berbagailah mata yang melihat, telinga mendengar, yang percaya, kaki tangannya melakukannya. Kami memberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin.